Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya De Febrian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Dan pemirsa, jika kita berbicara soal COVID, pasti masyarakat Indonesia khususnya Kota Makassar sudah menantikan ini kapan sih ini berakhirnya COVID-19, kapan ini vaksin udah bisa dibagi, udah bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya Kota Makassar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Ismail Haji Ali, SEMSI, ada jubir COVID, penanganan COVID di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Ismail? Cukup ramai juga ini saya dengar. saya kebetulan ada di sekitar kantor gini. Oh iya. Baik, kemudian saya ingin menyapa ada Prof. Ridwan Aminuddin di Epidemiologi Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ridwan. Waalaikumsalam, Mas Ade. Ya, gimana kabarnya nih, Prof? Baik, sehat. Sehat ya. Baik, kemudian saya ingin menyapa ada Bapak Prof. Sukri Paluturi, pakar kebijakan kesehatan juga ini. Assalamualaikum, Prof. Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Ini saya ke Prof. Ridwan dulu deh. Prof. Ridwan, ini jika kita berbicara tentang COVID, ini saya lihat untuk pembagian zona hijau, zona kuning, oranye, bahkan zona merah, ini kan Makassar sudah mengalami penurunan sekitar 30,1% kalau nggak salah saya sempat baca. Nah, apakah data tersebut sudah bisa meyakinkan Makassar ini bisa berubah zona seperti itu, Prof. Ridwan? Jadi baik, terima kasih. Selamat sore untuk pemirsa Selebes TV, Mas Ade dan Pak Ismail, Prof. Sukri. Saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan data kita ini kan dinamis sekali. Jadi berubahnya status Sulawesi Selatan dari zona merah ke zona oranye itu tentu tidak terlepas dari hasil-hasil perhitungan dari 3 indikator besar, yaitu indikator epidemiologi terdiri dari 10 parameter. Kemudian indikator layanan kesehatan ada 2 parameter, kemudian indikator surveillance ada 2 parameter. Nah, indikator-indikator yang mengalami perbaikan yang sangat bermakna, katakanlah angka pertumbuhan kasus yang sebelumnya itu minggu-minggu kemarin sudah di bawah 1, namun 2-3 hari terakhir ini kasusnya itu pertumbuhannya naik di atas 1. Sekarang per hari ini tuh posisinya 1,2. Jadi itu kami juga was-was ini karena bisa dari zona oranye itu bisa kembali ke zona merah pekan depan gitu. Jadi ini harus jangan kendor gitu. Kemudian indikator yang membaik adalah kesembuhan kita dari 70 sekarang sudah di angka 85,7%. Ini sangat bagus, lebih tinggi daripada kesembuhan nasional yang 77%. Kemudian angka kematian kita sudah semakin menurun 2,6, nasional 3,5. Jadi kita beda 1 digit secara nasional. Dari sisi positive rate kita sekarang posisi hari ini itu sekitar 7-8%, Mas. Jadi kan dianggap terkendali kalau sudah di bawah 5% selama 2 pekan berturut-turut. Ya. Nah itu capaian-capaian yang kita capai selama 3 pekan terakhir ini, angka positive rate-nya sudah semakin menurun. Nah itu yang sekarang dimasifkan di Trisula. Jadi tracing, agresif testing, dan terus edukasi. Begitu Mas Ade, monggo. Baik Prof. Ridwan, jadi untuk wilayah Sulsel saat ini bukan zona merah lagi ya, sudah zona oranye, tapi masih belum, istilahnya masih bisa kembali ke zona merah seperti itu? Iya, karena peta zonasi ini kan sangat dinamis, melekat pada pergerakan populasi. Jadi semakin pergerakan populasi jadi crowded, kerumunan, zonasinya semakin merah, itu poinnya. Karena peta risiko ini tidak melekat di wilayah, dia melekat di orang. Jadi semakin tinggi tingkat kerumunan, semakin merah wilayahnya, itu poinnya. Jadi mengapa Jakarta merah terus? Karena kerumunannya, kepadatannya tinggi sekali. Jadi itu bagaimana mengurai kepadatan, itu poinnya sebenarnya. Mengapa orang stay at home, supaya dia tidak kepadatannya tidak terpenuhi untuk terjadinya transmisi yang cepat antar orang. Karena ini kan dari orang ke orang, sehingga dia disebut dengan the super spreader. Ya, super spreader artinya COVID-19 ini daya tularnya sangat tinggi meskipun dari sisi patogenitas atau virulensinya lebih rendah. Begitu Mas Ade. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Prof. Sukri Paluturi. Prof. Sukri, ini kalau dilihat Sulsel, kalau kita lihat trackingnya dari zona merah, terus dia langsung ke zona, sekarang sudah zona oranye.
Walaupun kita masih belum bisa mengatakan aman karena masih bisa kembali ke zona merah seperti kata Prof. Ridwan tadi. Nah, sekarang sudah zona oranye. Kira-kira apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus betul-betul kita jaga seperti supaya tidak kembali lagi ke zona merah seperti itu. Silakan Prof. Sukri. Ya, Mas Ade, terima kasih ya atas waktu, kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa tentu kita patut mengapresiasi ya atas kerja-kerja keras yang telah dilakukan oleh tim percepatan pengendalian COVID-19 di Sulawesi Selatan dan juga termasuk di Makassar. Saya kira merubah posisi atau status dari warna merah menjadi warna orange itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi memang kalau kita lihat indikator-indikator seperti yang disampaikan oleh Bang Prof tadi, Mas Ade, memang agak tipis-tipis bedanya itu Mas Ade antara zona merah sama zona orange. Sangat-sangat tipis sekali bedanya. Artinya bahwa bisa sedikit saja itu tergelincir dan bisa kembali ke warna merah. Ya. Jadi tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit untuk merubah dari zona orange menjadi zona merah, tidak sulit. Ya. Yang sulit itu merubah dari zona merah menjadi zona orange. Nah, apa yang perlu kita lakukan di dalam hal pengendalian COVID-19 di Indonesia dan di Sulawesi Selatan secara khusus adalah bahwa kita harus memahami karakteristiknya ini COVID-19. Apa karakteristiknya COVID-19? Ini adalah penyakit yang sangat jujur. Ya. Penyakit ini sangat jujur. Dari dulu dia pernah bilang bahwa kalau kau tidak pakai masker, kau tidak jaga jarak, ya, nah ini bahayanya. Kalau orang sering pergi ngopi-ngopi bareng, Pak, harus hati-hati, Pak Mas Ade. Ya. Ya. Karena ini COVID-19 tidak mengenali ini kau pergi ngopi-ngopi atau tidak dan sebagainya. Ini adalah penyakit yang sangat berisiko. Jadi COVID-19 ini sangat-sangat jujur, sangat-sangat jujur. Kapan Anda tidak menggunakan masker, kapan Anda berkerumun, kapan Anda tidak cuci tangan, maka disitulah pintu masuknya dia. Yang kedua adalah karakteristik lainnya ini COVID-19 adalah konsisten. Sejak ditemukannya kasus ini tidak pernah merubah sifatnya. Ya kan? Kalau kamu melanggar, di situ dia masuk kan? Di situ dia masuk. Dan yang terakhir adalah dia juga mengakui ini prinsip-prinsip keberlanjutan, sustainability. Ya. Jadi COVID-19 memiliki prinsip-prinsip sustainability. Artinya begini, ada pertanyaan kemudian bahwa kapan COVID-19 ini berakhir. Nah, ini prinsip COVID juga dimiliki. Kalau kau tidak jujur, kau tidak konsisten, dia juga akan memiliki prinsip-prinsip berkelanjutan ini barang. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Apa yang perlu dilakukan di dalam hal pengendalian COVID-19 di Sulawesi Selatan secara khusus adalah bahwa terlepas kita di Sulawesi Selatan sudah masuk pada zona orange, harus lebih digencarkan lagi kegiatan-kegiatan, katakanlah misalnya pemeriksaan atau testing yang dianggap memang berada pada kelompok yang memiliki kasus tertinggi. Saya berikan contoh saja, misalnya di Makassar, jadi hasil data analisa terakhir menunjukkan bahwa ada 3 profesi yang memiliki jumlah kasus terbanyak dalam hal COVID-19. Yang pertama adalah karyawan swasta. Jadi karyawan swasta adalah jumlah kasus terbanyak dari sisi profesi atau dari sisi pekerjaan. Itu yang banyak. Yang kedua adalah, yang paling banyak yang kedua adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini kita belum tahu dari sisi penularannya. Apakah ibu rumah tangga ini adalah orang yang menerima dampak dari anak atau dari suami, ataupun dari dirinya sendiri karena pekerjaannya, misalnya kalau dia sebagai pedagang di pasar dan sebagainya, ini belum kita dapatkan datanya. Tetapi data menunjukkan bahwa ibu rumah tangga merupakan jumlah kasus terbanyak kedua di Kota Makassar. Yang ketiga adalah tenaga kesehatan.
Nah, tenaga kesehatan, kenapa ini banyak? Ya memang dari sisi resiko, ya mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam hal memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sehingga sangat wajar saja kalau dia sangat-sangat berisiko. Yang ketiga adalah pekerja-pekerja kantoran, PNS. Nah, saya kira yang perlu kita lakukan ke depan adalah bukan lagi menyasar kelompok-kelompok masyarakat kita yang ada di jalan, tetapi mesti kita bergerak pada klaster-klaster masyarakat yang berada di bawah gedung, yang berada di ruang-ruang ber-AC. Jadi perlu kita masifkan testing pada pekerja-pekerja karyawan swasta. Yang kedua adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga mungkin bisa disampling lewat pasar barangkali. Pasar bisa disampling. Karena kalau yang namanya orang tidak menggunakan masker aslinya di pasar, Pak. Iya. Aslinya juga berkerumun. Nah, COVID-19 tidak mengenali pasar. Pokoknya Anda berkerumun. Kalau tidak ada orang yang kena di sana, tidak ada pembawa, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada di antara mereka, baik pengunjung ataupun penjual, itu sangat berisiko. Yang ketiga adalah nakes, dan yang keempat adalah pegawai negeri sipil. Hampir semua yang saya sebutkan ini adalah mereka-mereka yang bekerja di ruang-ruang atau di gedung-gedung. Begitu, Mas Ade. Baik, terima kasih Prof. Sukri. Saya ke Pak Dr. Ismail Ajali. Pak Ismail, ini di Sulawesi Selatan baru Toraja Utara yang zona hijau. Ada beberapa zona kuning dan selebihnya ini zona oranye. Artinya memang untuk status keseluruhan bisa dikatakan zona oranye lah. Kita sedikit apresiasi juga ini dari tim penanganan. Namun ini hati-hati juga karena tadi seperti kata Prof. Ridwan, sedikit tergelincir kita bisa larinya ke zona merah kembali nih, seperti itu. Pak Ismail, pendapatnya silakan. Ya, terima kasih ya. Pak Ridwan, Pak Luturi ya, dan para pemirsa Celebes TV. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ridwan bahwa kita sudah masuk zona kuning ya, dan ya hebohnya itu kan hasil pertemuan Pak Gubernur dengan Pak Presiden. Kita diapresiasi ya penanganan COVID di Sulawesi Selatan ya, dan tentu kalau bicara Sulawesi Selatan ya tentu basis atau sentralnya kan di Makassar. Nah, kita juga 1 bulan terakhir ini alhamdulillah kita bisa lihat di update data kita pada kurva pandemi di Kota Makassar itu setiap hari menurun ya. Dari kondisi bulan lalu itu kurang lebih 2.600 2.400 ya. Dan hari ini sudah kita ada di posisi 1.300. Mudah-mudahan ini menurun terus ya. Dan tentu harapan kita semua, khususnya di Kota Makassar ya, apa yang dilakukan pemerintah kota bersama tentunya gugus tugas penanganan COVID di Kota Makassar ini mulai secara efektif lah. Saya katakan bahwa memang kebijakan atau strategi bagaimana memutus mata rantai COVID di Kota Makassar ini kan kita lakukan berbagai hal. Antara lain kita swab massal, ya. Setiap hari pagi, siang, dan malam itu kita laksanakan namanya operasi justisi, ya, terhadap penegakan peraturan Wali Kota nomor 51 dan 53. Jadi ini semua mulai dan kita rasakan, dan alhamdulillah. Tentu di dalam operasi justisi ini atau penegakan peraturan wali kota ini tentu kita bisa lihat masyarakat tentu peran aktif dan bagaimana bisa tetap disiplin menggunakan melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang hari-hari terakhir kita ini, dan hari ini pemerintah kota bersama gugus tugas itu melakukan evaluasi ya bagaimana pelaksanaan daripada Perwali 5153. Nah, mudah-mudahan ke depan, dan ini juga ya berkat segera dukungan gugus tugas provinsi. Di sini ada Pak Prof ya, yang setiap saat juga memberikan
edukasi informasi kepada masyarakat ya. Kita patut bersyukur ya, mudah-mudahan pandemi kita ini setiap hari menurun ya kalau kita lihat sekarang. Walaupun memang di sisi lain ada penambahan yang itu hasil daripada swab massal yang dilakukan di 6 kecamatan epicentrum ya. Tapi tidak menutup wilayah-wilayah lain yang memang secara sadar dan secara aktif masyarakat yang pernah merasa berinteraksi sama orang-orang yang mungkin dianggap dalam terkonfirmasi aktif atau positif itu bisa langsung melakukan swab yang sampai saat ini pemerintah kota masih melakukannya. Juga tadi disinggung ya soal ya kantor-kantor ya, memang kita juga saat ini di pemerintah kota ya melakukan swab terhadap para karyawan, dan alhamdulillah memang ada beberapa juga yang terkonfirmasi tapi langsung dilakukan penutupan atau diliburkan begitu. Jadi itu saya kira, dan secara umum ya mudah-mudahan ya setiap hari kurva pandemi kita ini tentu kita berharap, berdoa semoga ini terus menurun ya. Itu sih Dinda Ade. Baik Pak Ismail.